Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebagaimana yang ada di layar ini beritanya dirilis pada Jumat 6 Juni 2025 tepatnya pukul 15.57 waktu Indonesia Barat dengan judul Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia, dan ini diposting oleh Mas Permadi Arya, dan dalam postingannya beliau juga memberikan sebuah narasi mengenai Yahya Waloni yang dikabarkan sudah meninggal dunia. Di sini Mas Permadi Arya menyampaikan bahwa selamat sore, cuma mau ngasih tahu bahwa Ustadz Yahya Waloni yang dulu suka menghina Kristen kini sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu kemudian di sini juga beliau menuliskan innalillahi, sekian info sore, terima kasih. Nah teman-teman sekalian, ini juga diposting oleh Mas Permadi Arya sekitar 3 hari yang lalu dan sudah disukai 24.352 pengikutnya Mas Permadi Arya dan berbagai macam komentar, di antaranya seperti yang ada di layar. Saya muslim tapi tidak menghina agama lain, ini juga sudah disukai 300-an lebih ya. Lalu kemudian saya seorang muslim tapi saya kurang setuju sama kata-kata Yahya Waloni. Nah, seperti yang ada di layar ya, ini komentar dari Alwiya Madi. Lalu kemudian juga di sini pertanyaanku, dari mana dia tahu ya di neraka, emang dia sudah pernah ke sana? Oke teman-teman ya, mungkin ini mengingat perihal apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ya. Tapi teman-teman sekalian dan Bapak Ibu semuanya, kalau saya secara pribadi ya, kesan terhadap Yahya Waloni ini memang ketika ditanya mengenai beliau itu ya, saya secara pribadi mengetahui beliau ini di media sosial dalam berbagai cuplikan videonya karena pembahasannya mengenai Kristen. Sebelum dia menjadi seorang mu'alaf atau selama ia berstatus sebagai orang yang beragama Kristen, tidak pernah saya mendengar mengenai nama dari Yahya Waloni, tidak pernah. Tetapi kemudian setelah ia menjadi mu'alaf, lalu kemudian ia berceramah, lalu topik pembahasannya ataupun narasi-narasi yang disampaikannya adalah mengenai iman Kristen, ya tentang Yesus, tentang Alkitab dan hal-hal lainnya. Di sini kan mulai Yahya Waloni itu dikenal ya, dan itu tidak hanya di kalangan orang-orang yang seagama ataupun seiman dengannya, tetapi juga di kalangan saudara-saudari yang beragama Kristen. Mengapa? Karena itu kemudian menjadi viral, menjadi ramai dibahas dan memunculkan beragam reaksi baik dari orang-orang yang seagama dengannya maupun juga kita sebagai orang-orang yang beragama Kristen yang imannya, yang agamanya, yang keyakinannya kerap kali dibahas secara ya sesuka hatinya oleh Ustadz Yahya Waloni. Jadi kalau bicara mengenai Yahya Waloni, kesan pertama yang kemudian terbersit ya, yang ada dalam hati dan pikiran saya secara pribadi, oh iya, Yahya Waloni adalah dulu seorang mu'alaf yang pernah dan sering sekali melakukan hinaan terhadap iman saya sebagai seorang Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian ketika mengingat hal seperti itu maka kita menaruh ataupun menyimpan dendam, ya amarah? Kalau saya secara pribadi tidak demikian, karena kita diajarkan oleh Alkitab, diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa mengampuni, memberkati itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap insan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ini salah satu poin yang saya pikir istimewa ya mengenai iman kita orang Kristen, karena kita diajar untuk mengasihi, bahkan itu bukan hanya terbatas kepada mereka yang juga mengasihi kita, tapi bahkan mereka yang disebut sebagai musuh, mereka yang disebut sebagai orang-orang yang berbuat tidak adil, tidak baik terhadap iman kita, terhadap kita sebagai orang Kristen juga harus diberkati, harus didoakan. Nah, bagaimana dengan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian? Apakah juga punya pemikiran yang sama? Ya, saya berharap demikian ya, karena memang hal seperti itu diajarkan oleh Alkitab, terutama kita harus memberikan maaf kepada mereka yang bahkan berlaku tidak baik ataupun tidak adil terhadap kita yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian teman-teman sekalian, mari kita melihat beberapa referensi pembanding ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal mengenai hal ini. Seperti yang ada di layar, di sini juga sudah ada ya beberapa ulasan yang membahas mengenai Yahya Waloni yang dikabarkan sudah meninggal dunia. Di sini ada ya, sebelum meninggal saat khutbah, ya berarti ini kejadiannya ini teman-teman, ini 2 hari yang lalu ya, katanya sebelum meninggal saat khutbah Ustadz Yahya Waloni sudah mengonsumsi ini ya 17 jenis ini obat apa nih kawan-kawannya. Lalu kemudian juga di sini ada ulasan yang lain ya, Yahya Waloni dan doanya yang tembus ke langit. Ya, dan beberapa ulasan lainnya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada banyak kawan-kawannya Bapak Ibu semua
yang mengulas perihal Yahya Waloni seperti yang ada di layar. Nanti teman-teman juga bisa searching ya, melihat beberapa referensi lainnya. Tapi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berita mengenai Yahya Waloni yang sudah menghembuskan nafas terakhir itu adalah benar adanya. Karena itu ini juga sudah diposting oleh Mas Permadi Arya yang kemudian memunculkan beragam reaksi. Dan teman-teman sekalian, ini perihal Yahya Waloni seperti yang ada di layar ya. Saya coba cari tadi mengenai biografinya dan ternyata ada yang menuliskan ya informasi pribadi tentang Yahya Waloni ini. Di sini dituliskan bahwa Muhammad Yahya Waloni itu 30 November 1970 sampai 6 Juni 2025 dengan nama Yahya Yopi Waloni, adalah pendakwa Islam Indonesia berdarah Minahasa yang mendalami ilmu perbandingan agama. Ya, juga diuraikan bahwa Yahya Yopi Waloni dilahirkan sebagai penganut Kristiani di Manado, Sulawesi Utara pada 30 November 1970 dan kemudian meninggal dunia pada Juni 2025, tepatnya tanggal 6 ya, beberapa hari yang lalu. Ia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Katanya juga di sini ayahnya adalah seorang mantan pensiunan tentara. Ia pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Sulawesi Utara. Ia mengaku ya bahwa saat muda ia pernah nakal dan memiliki bekas tato ya pada tubuhnya. Lalu kemudian juga di sini diuraikan mengenai ia memiliki ijazah doktor dari Institut Teologia Oekumene Immanuel Manado tertanggal 10 Januari 2004 ya. Nah teman-teman, mengenai pendidikannya Yahya Waloni ini saya belum pernah mengecek ya apakah itu benar adanya atau bagaimana. Tapi di sini juga disampaikan ia mengaku ya, ia mengaku katanya memiliki ijazah. Apakah benar? Ya saya belum mengeceknya teman-teman. Apakah ada informasi mengenai itu? Silahkan juga teman-teman ya bisa menguraikannya pada kolom komentar yang tersedia. Yahya Waloni juga mengklaim ya bahwa dirinya sebagai mantan pendeta dan pernah menjadi dosen rektor STT Ebenezer, dan ia dan istrinya menyatakan syahadat Islam pada 10 Oktober 2006 ya pukul 12 WITA waktu Indonesia ya tengah ini ya, dengan bimbingan Komarudin Sofa. Lalu kemudian sekretaris pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Toli Sulawesi Tengah. Tetapi pendeta Ersra Alfred Soru membongkar kepalsuan pengakuan Yahya Waloni sebagai mantan pendeta dan dengan menelpon semua mantan rektor STT Jayapura, sahabat dan saudara Yahya Waloni. Nah itu memang teman-teman ya, mungkin kalian ingat ya, dulu sebenarnya sekitar tahun 2018 ataupun 2019 ya, saya pernah membahas juga perihal ini ya, jejak ataupun rekam jejak ya dari pengakuan-pengakuannya Yahya Waloni tentang pendidikannya. Dan memang banyak sekali ya STT-STT yang menyatakan bahwa tidak, Yahya Waloni bukan pendeta, lalu kemudian juga dia tidak sebagai rektor ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di video yang sudah pernah saya bahas juga ya, dan juga pernah diulas ya oleh Pak Pendeta Esra Soru. Dan salah satu referensi dalam pembahasan yang pernah saya ulas juga itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Esra Soru. Nah, karena itu bagaimana menurut kalian? Ya, apakah kemudian sudah memaafkan Yahya Waloni sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus? Ya, karena dia sekarang sudah bukan lagi orang yang beragama Kristen ya, dia sudah jelas sudah berpindah agama. Dan apa yang ia imani, ya biarlah itu terjadi sesuai dengan apa yang dia percaya dalam agamanya yang baru. Tapi itulah kesan saya secara pribadi mengenai Yahya Waloni, karena dia dulu sering sekali membahas mengenai iman kita orang Kristen. Bagaimana menurut kalian? Silahkan diuraikan pada kolom komentar yang tersedia.